Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Ayuda. Saya dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh-tokoh pembaharu pendidikan Islam di Mesir. Yang pertama ada sejarah Islam di Mesir. Islam mengalami puncak kejayaan di berbagai bidang dan menjadi kiblat peradaban seantero dunia ketika dinasti Abbasiyah berkuasa yang berpusat di Baghdad. Datanglah serangan pasukan salib yang mengumandangkan perang suci melawan umat Islam berlangsung kurang lebih 2 abad. Akibat serangan tersebut, peradaban Islam porak-poranda, hancur berkeping-keping. Islam mengalami kemunduran, sementara Eropa atau Barat mengalami kemajuan yang ditandai dengan adanya revolusi industri dan renaissance di dunia barat. Banyak tokoh pembaru yang muncul. Pada dasarnya, mereka merasa tergugah untuk melakukan pembaruan. Mereka melihat keadaan umat Islam yang terjajah oleh bangsa barat sehingga pemikiran yang mereka keluarkan bermaksud agar Islam bisa keluar dari penjajahan, bahkan bisa kembali jaya seperti halnya yang dialami di masa lampau. Yang selanjutnya, latar belakang timbulnya pembaharuan pemikiran pendidikan Islam di Mesir, yaitu ada 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal, yakni faktor kebutuhan pragmatis umat Islam yang sangat memerlukan satu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan. Yang kedua, faktor eksternal, yakni adanya kontak Islam dengan Barat juga merupakan faktor terpenting yang bisa kita lihat. Yang selanjutnya ada tokoh-tokoh pembaharu pendidikan Islam di Mesir. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah seorang tokoh pembaru di Mesir yang berasal dari keturunan Turki. Ketika Napoleon Bonaparte menyerang Mesir, ia dikirim ke Mesir sebagai wakil perwira yang mengepalai pasukan dari daerahnya. Tahun 1850, Ali mendapat pengakuan sebagai penguasa Mesir oleh Sultan Utsmani. Ali Pasha juga disebut sebagai orang pertama yang meletakkan landasan kebangkitan modern Mesir. Bahkan, ia disebut sebagai Bapak Pembangunan Modern. Yang kedua ada Rifa'ah Badawi At-Tahtawi. Rifa'ah Badawi At-Tahtawi lahir di tahun 1801. Di antara pendapat baru yang dikemukakannya adalah ide pendidikan yang universal. Sasaran pendidikannya terutama ditujukan kepada pemberian kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan di tengah masyarakat. Yang ketiga ada Jamaluddin Al-Afghani. Al-Afghani disebut sebagai modernis muslim yang pertama dan asli. Al-Afghani termasuk jajaran tokoh-tokoh pembaru yang telah membuka penafsiran ijtihad secara formulatif bagi kehidupan modern. Yang selanjutnya ada Muhammad Abduh. Menurut Abduh, pendidikan merupakan lembaga yang paling strategis untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan sosial secara sistematis. Menurutnya, dalam lembaga-lembaga pendidikan umum harus diajarkan agama. Sebaliknya, dalam lembaga-lembaga pendidikan agama harus diajarkan ilmu pengetahuan modern. Yang selanjutnya ada Rashid Ridho. Syekh Rashid Ridho adalah seorang ulama mujahid yang membawa bendera Islam dalam kancah perjuangan. Pada tahun 1282 Hijriah atau 1865 Masehi, kemampuannya dalam memahami segala pandangannya yang menonjol, inilah yang kemudian membawanya pada pemikiran-pemikiran Islam cemerlang di majalah terbitan Al-Manar. Yang selanjutnya ada Ali Mubarok. Ali Mubarok dipandang sebagai peletak dasar dari Laihah Rajab, semacam rencana pendidikan yang terpadu bagi bangsa Mesir yang berdasarkan kerakyatan dengan sasaran pengembangan lembaga pendidikan, penelitian lembaga pendidikan di daerah, dan penerbitan administrasi pendidikan yang dipusatkan di kantor pemerintah daerah. Yang selanjutnya ada Toha Hussein. Untuk meningkatkan intelektual umat Islam, beliau melihat bahwa perguruan tinggi adalah sarana terbaik mencetak ilmuwan dan tenaga ahli yang diharapkan melakukan perubahan-perubahan fundamental yang dapat memajukan Mesir yang saat itu masih berada pada kondisi yang memprihatinkan dan terkebelakang dalam berbagai bidang, khususnya pendidikan, dibanding dengan dunia barat. Materi selanjutnya yaitu
ide-ide pembaharuan pendidikan pada para tokoh intelektual Mesir. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha, yaitu salah satu bidang yang menjadi sentra pembaruannya adalah bidang-bidang militer dan bidang-bidang yang bersangkutan dengan bidang militer termasuk pendidikan. Yang kedua, ada Al-Tahtawi, sasaran pendidikannya terutama ditujukan kepada pemberian kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan di tengah masyarakat. Yang ketiga, ada Muhammad Abduh. Menurut Abduh, pendidikan merupakan lembaga yang paling strategis untuk mengadakan pembaharuan sosial secara sistematis. Usaha yang dilakukan oleh Abduh dalam mewujudkan gagasan pembaharuannya adalah melalui Universitas Al-Azhar. Yang keempat ada Rashid Ridho. Usaha yang dilakukan di bidang pendidikan adalah membangun sekolah misi Islam dengan tujuan utama untuk mencetak kader-kader mubalik yang tangguh sebagai imbangan terhadap sekolah misionaris Kristen. Yang kelima ada Jamaluddin Al-Afghani. Salah satu gagasannya adalah persamaan manusia antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya, keduanya mempunyai akal untuk berpikir, maka tidak ada tantangan bagi wanita bekerja di luar jika situasi menginginkan. Yang keenam ada Muhammad Abduh, dipandang sebagai peletak dasar dari Laiha Rajab, semacam rencana pendidikan yang terpadu bagi bangsa Mesir yang berdasarkan kerakyatan dengan sasaran pengembangan lembaga pendidikan, penelitian lembaga pendidikan di daerah, dan penerbitan administrasi pendidikan yang dipusatkan di kantor pemerintah daerah. Materi selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan pemikiran para tokoh. Nah, untuk persamaan pemikiran dari keempat tokoh tersebut adalah bertujuan untuk memperbaiki pendidikan Islam yang ada pada masyarakat Mesir ke arah yang lebih baik menuju kesejahteraan, serta perlunya pendidikan yang universal atau menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Materi yang terakhir yaitu sistem pendidikan di Mesir. Sistem pendidikan Mesir mempunyai dua struktur paralel. Yang pertama ada struktur sekuler dan struktur keagamaan Al-Azhar. Struktur sekuler ini diatur oleh Kementerian Pendidikan. Di Mesir, kurikulum adalah hasil pekerjaan tim. Tim kurikulum terdiri dari konsultan, supervisor, para ahli, para profesor pendidikan, dan guru-guru yang berpengalaman. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.